Bab 1132, tidak mudah untuk bekerja dengan orang. Dia ternyata kenal pemilik pena Tao. Sander Ye kaget. Sepertinya dia meremehkan pemilik pena Tao. Laki-laki itu tiba-tiba bertanya, "Apa nama saudara?" Sander Ye menarik kembali pikirannya, memandang pria itu, dan berkata sambil tersenyum, "Sander Ye." Pria itu tersenyum dan berkata, "Nama aku Zhong Zhong, aku berasal dari kota Senfa." Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke jurang gelap ruang dan waktu tidak jauh dari sana. Berapa lama waktu yang dibutuhkan saudara Ye untuk keluar dari situ? Sander Ye berkata, "Beberapa jam." Zhong Zhong dan lelaki tua di belakangnya sama-sama tercengang. Zhong Zhong jelas sedikit tidak percaya dan bertanya, "Berapa jam?" Sander Ye mengangguk. Dia melihat keduanya terlihat sedikit aneh, jadi dia bertanya, "Ada apa?" Zhong Zhong berkata dengan serius, "Saudara Ye, kamu benar-benar luar biasa." Sander Ye sedikit bingung, kenapa bilang begitu. Zhong Zhong tersenyum pahit, "Apakah kamu tidak menemui bahaya apapun di dalam?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Tidak." Zhong Zhong dan lelaki tua itu saling memandang, keduanya sedikit bingung. Zhong Zhong berkata dengan suara yang serius, "Setelah pertempuran besar di medan perang asing ini, dewa alien mati dalam pertempuran, tubuh serta jiwanya menjadi fragmen dari hukum tertinggi. Para bidat alien itu sering memasuki area itu untuk mencari fragmen dari hukum tertinggi, jadi medan perang asing ini sangat berbahaya." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku bertemu dengan seseorang yang memakai pakaian aneh. Aku tidak tahu apakah dia bidat yang kamu sebutkan. Ngomong-ngomong, ada ini." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan cahaya tanda emas muncul di tangannya. Zhong Zhong langsung terkejut dan berkata, "Ya Tuhan, ini adalah fragmen dari hukum tertinggi dan kamu benar-benar membunuh seorang bidat. Kamu sangat galak." Sander Ye. "Bidat?" Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bukankah dia sangat lemah?" Ekspresi Zhong Zhong membeku. Melihat ekspresi Zhong Zhong, Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tentu saja, dia senang. Tampaknya biarpun dia datang ke tempat ini, dia belum menjadi adik laki-laki. Dia memang tidak seperti sebelumnya. Bagaimanapun, jiwa pedang miliknya saat ini setara dengan 90% kekuatan pedang King Xuan. Tidak bisa dikatakan bisa merajalela di seluruh alam semesta, tapi yang pasti bukan adik orang lain. Zhong Zhong tiba-tiba tersenyum pahit, "Saudara Ye, para bidat ini berasal dari negeri asing dan sangat kuat. Tentu saja, saudara Ye lebih kuat." Sander Ye berkata, "Saudara Zhong, bisakah kamu memperkenalkan tempat ini kepada aku secara detail?" Zhong Zhong tersenyum dan berkata, "Ini gampang. Saudara Ye bisa pergi ke kota Raja Sengsu dan membeli ensiklopedia untuk mempelajari lebih lanjut tentang tempat ini." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kanan, "Langsung ke sini dan kamu akan melihat planet merah. Itu adalah bekas situs dinasti Sengsu." Sander Ye memeluk tinjunya dan berkata, "Terima kasih banyak." Setelah itu, dia terbang dengan pedangnya dan menghilang langsung ke langit berbintang yang jauh. Setelah Sander Ye pergi, lelaki tua di belakang Zhong Zhong tiba-tiba berkata, "Tuan muda, pria ini memiliki latar belakang yang luar biasa, kenapa kamu tidak memenangkan hati dia?" Zhong Zhong menggelengkan kepalanya, dia membunuh para bidat di negeri asing dan bermusuhan dengan negeri asing. Kalau kita merekrutnya, kita harus menanggung akibatnya. Harganya terlalu tinggi dan tidak sepadan. Orang tua itu ingin berbicara tetapi berhenti. Dia pikir itu sepadan, karena pemuda itu tampak begitu tenang ketika berbicara tentang bidat, yang berarti pihak lain mungkin jauh lebih kuat dari yang mereka kira.
Tentu saja, dia tidak berkata apa-apa lagi. Sung Woo-sung berbisik, fragmen hukum tertinggi. Saat dia berbicara, matanya berkedip. Orang tua itu merasa berat hatinya. Tuan muda, biarpun kita tidak memenangkan hati orang ini, kita tidak boleh dengan mudah menaruh dendam padanya. Sung Woo-sung tersenyum dan berkata, Tetua Yu, seringkali kamu tidak perlu melakukannya sendiri untuk membunuh orang. Apakah kamu mengerti? Wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Dia melirik ke arah Sung Woo-sung dan bertanya dalam hati, apakah dia perlu melarikan diri? Dia jauh lebih kuat dari Sung Woo-sung, dan ketika dia menghadapi Sander Ye, dia merasa bahwa pemuda itu tidak terduga. Dari pengalamannya, pemuda itu bukanlah orang biasa. Kalau tidak bisa memenangkannya, janganlah menyinggung, dan tidak apa-apa untuk menjalin hubungan yang baik. Tapi dia tidak menyangka tuan mudanya akan memilih opsi ketiga. Memulai perseteruan. Biarpun dia ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, bagaimana hal seperti itu bisa dilakukan dengan mulus? Orang tua itu menghela nafas dalam hatinya. Tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan saat ini. Sekitar setengah jam kemudian, Sander Ye tiba di sebuah planet merah. Begitu dia mendekati planet tersebut, dia mengerutkan kening karena planet tersebut agak aneh dan seluruh planet memancarkan energi yang aneh. Energi itu merusak jiwa pedang dan kultivasinya. Tentu saja jiwa pedang dia tidak takut. Sander Ye sedikit bingung, apakah planet ini layak huni? Tanpa berpikir panjang, dia terbang dengan pedangnya dan menghilang tidak jauh dari sana. Ketika dia memasuki planet ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa energi merah di dalam planet ini lebih kaya dan lebih kuat. Kalau bukan karena dia memiliki jiwa pedang untuk melawan dan melindungi dirinya, dia tidak bisa bertahan hidup di tempat ini. Sander Ye mengerutkan kening, tempat apa ini? Segera, Sander Ye mendarat di atas bukit. Dia melihat sekeliling. Segera, dia menemukan sebuah patung di sebelah kanan. Patung itu tingginya hampir 10.000 kaki, dengan tangan terentang ke kedua sisi, di telapak tangannya, masing-masing terbakar dengan bola api. Yang di sebelah kiri adalah api putih, seperti salju, sedangkan di sebelah kanan adalah bola api hitam. Di kaki patung itu ada sebuah kota kuno. Sander Ye terbang dengan pedangnya dan langsung menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah sampai di depan patung itu. Melihat patung dari posisi ini, tiba-tiba muncul perasaan tidak berarti. Patung itu laki-laki paruh baya dengan rambut panjang, tangannya terentang ke kedua sisi, kepalanya agak terangkat dan memandang ke langit, berkesan susah dikendalikan. Di kaki patung terdapat kota kuno. Kota kuno ini juga sangat megah dan berskala besar, tetapi sangat bobrok. Terdapat jejak waktu di mana-mana, terutama gerbang kota yang ternoda karat. Sander Ye melihat patung itu dan merasa agak familiar. Tanpa berpikir panjang, dia mengalihkan pandangannya dan berjalan menuju kota. Setelah memasuki kota, Sander Ye menemukan ada banyak orang di kota itu, tetapi mereka semua adalah kultivator, dan aura mereka sangat kuat. Di kiri kanan jalan banyak sekali toko-toko yang menjual segala sesuatu, dan barang-barang yang dijualnya sangat bagus. Misalnya, sebuah toko tidak jauh di depannya menjual senjata. Di dalam toko ada seorang pria kekar. Pria kekar itu memukul senjata dengan palu besar. Setiap kali palu menghantam, percikan api beterbangan kemana-mana, seperti gempa bumi besar. Sander Ye melirik pria kekar itu, lalu matanya tertuju pada senjata di trotoar di depannya. Ada lebih dari selusin senjata, termasuk pedang, pisau, palu, dan beberapa benda aneh. Sander Ye memandang pria kekar dan berkata, "Bos, bolehkah aku melihat senjatanya?" Bos tidak menoleh ke belakang dan berkata, "Lihat saja." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Oke."
Saat dia mengatakan itu, dia mengambil pedangnya. Pedang itu sangat aneh karena bilahnya terbuat dari rune emas misterius. Pedang itu sangat ringan dan tidak memiliki berat sama sekali, tapi dia merasakan perasaan yang kuat darinya, kekuatan yang melonjak. Ekspresi Sander Ye serius, karena dia menemukan bahwa pedang ini adalah pedang terkuat yang pernah dia lihat selain pedang keluarganya sendiri, hanya pedang itu sendiri saja. Ini benar-benar pedang yang kuat. Sander Ye memandang pria kekar itu dengan rasa ingin tahu, "Bos, pedang apa ini?" Bos terus menempa pedangnya, pedang jimat terbuat dari pecahan hukum tertinggi dan mithril. Pedang itu mengandung energi logam dan dapat melepaskan energi pedang emas saat diayunkan. Sander Ye mengangguk, "Bagus sekali. Berapa harganya?" Bosnya berkata, 3 fragmen dari hukum tertinggi." Fragmen hukum tertinggi. Sander Ye tertegun sejenak, mata uang di sini adalah fragmen dari hukum tertinggi. Pria kekar itu berhenti dan menoleh ke arah Sander Ye, "Baru datang ke sini." Sander Ye mengangguk, Pria kekar itu berkata, "Beraninya kamu datang ke tempatku untuk melihat-lihat barang padahal kamu baru saja tiba. Biar ku beritahu, barang-barang yang kumiliki di sini adalah yang termahal di kota ini. Tentu saja, barang-barang yang aku jual di tokoku juga yang terbaik di kota." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Pedang ini memang bagus, tapi aku sudah melihat pedang yang lebih baik dari ini." Pria kekar itu tiba-tiba membanting palunya. Bang! Seluruh bumi bergetar. Pria kekar itu menatap Sander Ye dengan sikap yang mendominasi, "Pernahkah kamu melihat pedang yang lebih baik dari ini?" Sander Ye mengangguk, Pria kekar itu mencibir, "Apa-apaan ini? Adakah orang yang bisa membuat senjata lebih baik dari aku?" "Aku tidak percaya." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kalau begitu tidak ada saja." Setelah mengatakan itu, dia meletakkan pedangnya dan berbalik untuk pergi. Tetapi pria kekar itu berhenti, "Nak, jangan pergi dulu. Bicaralah dengan jelas." Sander Ye berhenti dan menoleh untuk melihat pria kekar itu, "Senior, pedangmu sangat bagus, tapi aku memang pernah melihat yang lebih baik dari ini." Pria kekar itu melambaikan tangannya, "Aku tidak percaya, bahkan kalau kamu membunuhku, aku tidak akan mempercayainya." Sander Ye berkata, "Kalau begitu mari kita bertaruh. Kalau aku mengeluarkan pedang yang lebih baik dari milik kamu, kamu akan memberi aku pedang ini, atau memberi aku 3 fragmen dari hukum tertinggi." Pria kekar itu memandang Sander Ye, lalu berkata, "Ada pada kamu." Sander Ye mengangguk, Pria kekar itu menatap Sander Ye, "Bagaimana kalau pedang yang kamu keluarkan tidak sebagus pedangku?" Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, "Kalau begitu aku akan minta maaf padamu." "Tidak tahu malu." Pria kekar itu tiba-tiba berkata dengan marah, "Kenapa kamu begitu tidak tahu malu?" Sander Ye. Pria kekar itu berkata, "Kalau pedang yang kamu keluarkan tidak sebaik milikku, tinggallah di sini dan tempa besi untukku selama 1000 tahun." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Oke." Pria kekar itu mendengus dingin, lalu berkata, "Keluarkan." Sander Ye mengangguk, lalu mengeluarkan pedang King Xuan dan menyerahkannya kepada pria kekar itu. Saat pria kekar itu menangkap pedang King Xuan, ekspresinya membeku. Segera, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dia dengan hati-hati melihat pedang King Xuan di tangannya, dan ekspresinya menjadi semakin serius saat dia melihatnya. Sander Ye berkata, "Bagaimana?" Pria kekar itu memandang Sander Ye, "Siapa yang membuat pedang ini?" Sander Ye berkata, "Aku." Pria kekar itu menatap Sander Ye, "Kamu masih sangat muda, kenapa kamu begitu mencolok?" Sander Ye menyeringai, lalu berkata, "Bibiku." Pria kekar itu berkata dengan suara yang serius, "Bolehkah aku bertemu bibimu?"
Sander Ye menggelengkan kepalanya. Pria kekar itu berkata dengan serius, "Aku akan memberi kamu uang." Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Berapa banyak yang kamu berikan?" Pria kekar itu melirik ke arah Sander Ye, "Kamu mau berapa banyak?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Senior, sejujurnya, bibi aku sama sekali tidak tertarik pada orang biasa. Tetapi, kalau kamu memberi aku uang, aku dapat menjawab banyak pertanyaan kamu. Jadi, tidak ada perbedaan antara kamu bertemu dengan bibi aku dan menemuiku." Pagoda kecil. Pria kekar itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Anak muda, aku sudah hidup bertahun-tahun, dapatkah kamu menghormati IQ aku?" Sander Ye. Pria kekar itu memandang pedang King Xuan di tangannya dengan tatapan yang rumit. "Pedangmu memang jauh lebih baik dari pedang jimatku. Pedang ini mengandung beberapa hal yang tidak diketahui. Bahkan aku belum pernah melihatnya. Sungguh menakjubkan." Setelah itu, dia memandang Sander Ye dan berkata dengan serius, "Kalau kamu dapat membawa aku menemui bibi kamu, aku dapat memberi kamu 5 fragmen dari hukum tertinggi." Sander Ye menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa bibinya pasti tidak tertarik untuk bertemu orang lain. Pria kekar itu mengertakkan gigi dan berkata, 10. Sander Ye hendak menggelengkan kepalanya ketika pria kekar itu berkata dengan suara yang serius, "Tahukah kamu apa yang dapat dilakukan dengan 10 hukum tertinggi?" Sander Ye menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang fragmen dari hukum tertinggi ini. Pria kekar itu menatap Sander Ye sejenak dan berkata, 10 hukum tertinggi bisa membuatmu." Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tertarik pada uang." Setelah pria kekar itu terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba menyimpan pedang King Xuan. Sander Ye menatap pria kekar itu, "Apakah kamu mencoba merampok dengan paksa?" Pria kekar itu sedikit bingung, "Perampokan apa?" "Anak muda, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh bicara omong kosong. Pedang itu milikku." Bersambung.